lepas karena sejauh ini masih sama, ada Cici, Arlott dan juga Selena. Karena Bigetron kembali lagi memegang first pick-nya, dan kalau berkaca dari game sebelumnya ini harusnya Granger kalau mau disamain. Ya, Granger 1-1. Tapi Zhuxin ternyata Grangernya dilepas. Atau jangan-jangan mereka mau ambil Grangernya. Tapi tukernya Lancelot. Ya nggak ada masalah. Jawabnya dengan? Granger mungkin, lalu mungkin mereka akan membawa dengan Kalea. Oke. Tapi masih ke arah Assassin kah? Mungkin kayak dijawabnya dengan Hayabusa? Atau jangan-jangan first pick-nya Zhuxin dulu nih. Oh, iya juga ya. Ya Zhuxin dari tadi works. Dan kita tahu sendiri kalau Lancelot juga bisa terganggu dengan Zhuxin. Bakal bener-bener bisa dinaik-naikin. Dan itu dia, Zhuxin atau Moreno. Dinaik-naikin? Gimana cara dinaik-naikin? Diangkat. Diangkat-angkat. Kalau dinaikin glue. Iya, kalau makanya takutnya tiba-tiba jadi glue kan skinnya kan nggak tahu dinaik-naikin. Lah, Iya. Johnson? Johnson. Bener. Ditunggangi kalau Johnson, ditunggangi. Barbiel itu mah. Iya. Oke, lihat ternyata Uranus dan juga Granger. Nah kan Grangernya pasti dinaik. Karena ya baik kedua-duanya juga power, landingnya juga luar biasa dari segi pop damage. Dan ingat modal 2 item loh, Hunter Strike, Sky Pierce, ini Granger udah bisa join fight. Ya, dan damage-nya juga besar banget sih. Apalagi kalau misalnya early game-nya bisa dapat nyaman dengan poin eliminasi yang tinggi. Dan untuk Uranus juga sebenarnya jadi sebuah keunggulan di era early game. Secara laning mungkin bisa sedikit menguasai, tapi di sini kita bakal ngelihat head to head ya yang akan dibawakan oleh Bigetron. Lagi-lagi kedua belah XL laner kita yang mungkin bakal jadi spotlight. Game pertama dipegang sama Nas MVP-nya, di game yang kedua dipegang sama Shogun. Dan akan disimpan terlebih dahulu hero atau Shogun memprioritaskan adanya Hayabusa dan juga Harriet, jadi bukan menuju ke arah Lancelot. Ya tapi balance sih untuk damage-nya di sini. Terlihat tadi mungkin dari segi magic dan juga fisikalnya nggak terlalu berimbang. Tapi buat sekarang ini bakal dikasih lagi dengan Lancelot. Berarti dengan game kedua tadi referensi di mana Suzuki tidak begitu leluasa menggunakan Lancelotnya. Mau dicoba kembali, cuma mungkin ada pembeda nih. Aku lebih setuju kalau misalkan nanti bandnya menuju ke arah Esmeralda. Iya. Karena Uranusnya bakal keganggu. Itu bakal repot banget tentunya. Itu dia. Aku setuju banget sama Profesor Kami karena kita lihat Shogunnya aja BNT udah ditutup kan. Iya. Apalagi kalau Esmeraldanya kali ini harus dibuka tanpa ada yang bisa mengcounter. Pertama, kita lihat Granger bukan tipikal sepower itu untuk menghadapi Esmeralda. Uranus juga akan kesulitan. Lancelot sudah terlihat tadi di game yang pertama. Tapi kalau misalnya Cascute ingin tes ilmu dan menantang keributan, why not Profesor Kami? Wah itu sih penuh akan pertimbangan ya kalau emang masih mau dicoba buat dilawan. Dan kalau kita lihat dari Res, ini terlihat dari bagaimana win rate dia punya 69% dengan total game 13. Sebenarnya cukup baik, cukup stabil. Tapi aku agak sedikit salah fokus, Res 7 karena emang mostly R7 pun bilang ini hero-nya mirip-mirip gua katanya kalau gitu. Jadi Iya, dari penerus power ya? pick-nya, iya. Penerus. Res 7. Tapi ya menarik sih emang kalau melihat gameplay dari Res ya, tipe yang juga lumayan suka untuk beradu di area laning. Dan sekarang menutup ke arah Khalid, tipikal hero yang memang bisa ngebuka inisiasi dan ya menguasai area river yang seperti tadi sempat kita bahas juga. Jadi menyisakan cukup sedikit dari Bigetron. Apakah masih mau fokus ke arah roamer lagi? Atau justru area mid laner nih? Karena masih banyak banget opsinya berhadapan dengan Chuzin. Kalau ngomongin mid laner, Yves-nya lagi aja nggak sih? Itu lagi ya? Yves lagi, walaupun ada Hayabusa yang bisa engage ke arah Yves. Tapi tetap bakal ngerepotin. Oh, Hilda-nya yang ditutup. Hilda roamer ya ternyata. Expect dengan Hayabusa dan juga nanti area EXP yang bakal diganggu dengan menggunakan Hilda. Tapi kalau lihat kondisi Hilda dan kondisi Gorok ini memang mereka cukup ini ya. Tahu kalau misalnya Idok itu salah satu orang yang berbahaya sekali ya Profesor ya. Ya. Karena Hilda roamernya bakal mengacaukan juga Nanael dengan farming early game-nya, pattern-nya bakal keputus. Jadi mereka lebih memilih Gatot Kaca, hero yang nanti bakal nge-react apa yang dilakukan oleh Bigetron. Kalau Bigetron ambil Kalea di sini, menandakan bahwa nantinya Gatotnya bakal jadi ya orang yang paling sering dimakan. Tapi ingat, Gatot Kaca punya Revitalize, punya EOG ke belakang. Jadi tentunya ini akan memudahkan Idok menjadi pure bait.
escape-nya juga masih bisa diamankan dan nanti bisa di follow up juga ya. Bergantung Betul. dengan posisi dari RRQ. Sementara untuk Bigetron yang akan menjadi penentuannya, apakah kalian akan benar-benar muncul, tapi ternyata Chow dan juga Hylos yang bakal dimainkan. Ini siapa yang bakal ada di XP, bro? Ini Chow Shogun sih harusnya. Iya. Kita udah sempat lihat ya, Chow dengan Fury Hammer, dia punya damage di early game, tapi ternyata Lunox. Wow. Wow, nggak ada yang bener-bener instant lock untuk RRQ. Mereka akan mencoba untuk bermain secara individual. Yes. Dan dengan adanya Lunox ini, berarti menandakan kalau mereka tidak bermain dengan area of effect seperti Yves. Mereka tidak bermain dengan utility. Mereka mau full damage. Tapi damage-nya ini bukan sekedar damage biasa ya. Melainkan damage yang benar-benar besar dan penetrasinya juga akan sangat maksimal. Mau setebal Hylos pun harusnya masih bisa dijawab dengan hadirnya Lunox. Tabrak gaming kayaknya akan terjadi di game yang ketiga. Bigetron by Vitality telah memaksa sampai di game yang ketiga. Dan sang raja bahkan belum tahu apa yang akan terjadi di game yang ketiga. So, one last game. Siapakah yang berhasil mendapatkan match kali so MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Penentuan untuk head to head, terutama untuk kedua belah jungler, sudah kita bahas mereka masih seri ya sebelum match ini berlangsung. Dan sekarang dalam posisi seri juga antara Nile dan juga Susujin. Dan ini akan menjadi penentuannya. Sementara itu di area early game, ini laser-lasernya udah cukup agresif. Revitalize bahkan telah di-pop up untuk kedua belah tim. Tapi lihat Riz masih punya life skill tinggi dan Shogun! First blood! Surprise attack! Point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka hanya bisa membalaskan dengan satu point kill saja. Berfire Gaming, bersikap belakang. Red! Gak menyangka damage semua begitu besar. Tabrak Gaming, Selonong Boy, Barbar ditunjukkan di match kali ini. Ini 3 pemain di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit yang harus di-highlight. Menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar, mempermudah lagi dari segi rotasi. Dan efeknya juga pasti akan snowballing, Prof. Ya, udah pasti ya, cut wave yang tadi dilakukan. Shogunnya langsung datang. Dan langsung ngebuang flicker juga sih. Untuk pertanyaan awalnya adalah karena emang ngebuang revitalize juga. Jadi mau tidak mau, Idok dan juga Rins pasti bakal dalam ancaman. Ya, untuk para scouting dari region luar yang sedang menonton, welcome to Brawl Server. Benar-benar dipaksa team fight banget ya. Dan ini aktif untuk Shogun ya. Shogun lagi, the well done dengan point. Berhasil mendapatkan Riz dan bahkan point kill yang sangat manis. Shogun 2 kali bersinar. Permainan yang luar biasa. Memang pantas dia naik ke MPL dengan gameplay yang sangat luar biasa dan bahkan mengagetkan seperti ini, Profesor. Wah, W untuk scouter W. dari Bigetron. Mereka bisa menemukan lagi-lagi talenta muda. Iya. Yang bisa dibilang rookie kali ini benar-benar bisa perform sedemikian rupa, bahkan untuk sekarang memberikan pressure ke depan Susujin. Dan bahkan lihat Susujin sedikit kewalahan. Coba untuk menghindari pergerakan dari Shogun. Dan Res kali ini sedikit hampir gagal one by one situation. Harta-tata dan Sonata dan Rhapsody terakhir yang tidak memiliki lagi energi. Di depan sana permasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk mengeluarkan satu baret dari Nile. Kembali lagi berhasil mendapatkan Turtle. Membuat permasukan dari tim RRQ mereka porak-poranda tapi Moreno gak ada jalan untuk pulang. Susujin masih punya satu anak tangga. Nile harus mundur ke arah belakang karena gak ada lagi shadow kill yang bisa diberikan. Dan akhirnya terlalu keras Finn membuat permasukan dari tim RRQ. Kali ini mengurungkan niat untuk menelan Finn. Ya, belum ada output damage lagi juga yang tersedia. Ngebuat memang dari Bigetron nggak boleh terlalu terburu-buru. Dan balik lagi ingat pesan dari Koet, jangan sampai offside dalam posisi mereka udah pegang keunggulan yang menurut aku sangat banyak sih untuk 3 menit yang pertama. Dan di sini kita ngelihat permainan untuk laningnya pun di area XP ya, terutama ini sangat diunggulkan sih dari Shogun yang wave-nya aman, tapi dia juga bisa ikut ke area teamfight. Sementara untuk RRQ, mereka mungkin harus juga lebih berfokus dengan hadirnya Uranus. Setidaknya ada sebuah kesempatan akhirnya untuk mendapatkan platingan gold di bagian bawah. Plating ya, dari West. Bahkan ini udah 3/4 yang dia makan sendirian. Menandakan kalau dia mau mengejar gold yang tadi didapatkan sama Shogun. Karena bahkan untuk sekarang Shogun udah mendapatkan beberapa item yang nantinya akan menahan semua dealing damage. Terutama dari Rins. Dan rotasi cepat adalah kuncinya dari Bigetron. Mereka cut wave, mereka potong minionnya. Agar nanti Shogun bisa join team fight, silence robe. Udah pasti ini untuk menghindari damage dari Lunox.
Sementara Lunox-nya udah punya Exotic Veil. Menandakan kalau misalkan dia akan membuat Glowing One terlebih dahulu, dia tetap respect dengan adanya Revitalize. Oke, surprise! Oh, datang lagi. Duel of Dragon! Berhasil mendapatkan satu point kill atas Reason. Apa mendapatkan dia? Berhasil mendapatkan 3 momentum dan langsung following up dengan sangat manis. Dengan Tauros yang sangat kuat membuat Shogun ter-take down. Tapi Eman, zaman force yang dikeluarkan berhasil menukarkan setidaknya ada 1 point kill tambahan yang bisa didapatkan Big Ether by Vitality. Karena kalau tidak, ini akan cukup kesulitan ketika mereka mempertahankan turtle yang sudah dimiliki dari Nile di turtle yang pertama. Wah, tapi ini lagi-lagi inisiasi ya, yang benar-benar luar biasa banget. Kita nggak cuma ngomongin karena Shogun, tapi bagaimana komunikasi dari Bigetron ketika mereka emang pengen komit menciptakan sebuah teamfight di area tengah, ditandai dengan hadirnya Eman juga di area tengah tadi. Sementara itu, perebutan di area turtle langsung terjadi. Aduh, Duel Dragon! Shogun! Kaki ini the key! Duel Dragon with Flicker berhasil mengagetkan seorang Suzuki dan Pagaton Roses yang sedang tidak ada membuat dia harus terperangkap di depan sana. Itok menjadi korban kedua. Pembalasan dendam yang sangat manis untuk di game yang ketiga membuat tim RRQ kehilangan 1.500 dan ini dia BTR Luke. Wah. Oke, MPLID Extremer. Dan Wow. mungkin lu kali ini kebingungan. Oh, BTRP tuh P-nya tuh Palembang ya. Wah. Nah Luke, lihat regenerasi dari Luke. Luar biasa kali ini. Penerus dari Luke. Luke juga sangat kuat di XP lanernya terdahulu. Tapi sekarang dia melihat Shogun sebagai regenerasinya yang sangat kuat. Ya, lagi-lagi ya talenta muda muncul kembali. Shogun dengan actionnya, bahkan screeningnya nggak main-main. Itu Rins, Toy, diusir mundur hanya dengan menggunakan badan Shunpo dia. Gila. Dia cuma datang, dia cuma jalan-jalan kanan kiri, ya kan? Oh, dan terjadi Well lagi. Dragon dengan point. Avatar God yang mencoba untuk menyelamatkan. Tapi sayang sekali tanpa adanya following up damage ke Well Dragon yang hanya sia-sia. Tapi mengangkat ke arah salah Suzuki menjadi korban jiwa yang sangat mahal. Dan Nile! Shadow kill! Berhasil mendapatkan point kill tambahan. Lihat teriakan dari Big Troopers, melihat permainan dari Shogun kali ini menggetarkan MPL Arena. Ini teamfight yang gak akan pernah berhenti. Karena Gila. dengan draft seperti ini mereka bakal mencari setiap kesempatan. Siapapun yang terlihat di depan mata dari Shogun akan langsung ditendang dengan The Way of Dragon-nya. Bahkan secara follow up mereka juga udah punya Nile yang sangat sejahtera sih. Di level yang gak 10, berbeda 2 level dengan Setsujin. Udah pasti ya, karena dari tadi kita bisa melihat bagaimana kick Way of Dragon dari Gila, ya. Shogun yang benar-benar on point banget. Flicker dia buang, ngelihat Setsujin diangkat, dia tendang. Dia benar-benar cuma dari tadi targetnya 2 loh, Rins. Dan ini dia salah satunya yang mau dipaksa biar nanti Order Brilliance-nya keluar. Kalau buat Setsujin biar gak ada retribution. Dia tahu nggak kenapa nggak nendang, karena dia mau turtle. Mereka mau turtle, mereka mau dapetin turtle dan lihat Toy di sana setelah mengeluarkan flicker yang untuk mundur ke arah belakang karena jalan untuk pulang Duel Dragon. Shogun! Target ini yang sangat baik. Dapatkan Dino Avatar God dan for defensive melepaskan turtle ketiga untuk Bigetron by Vitality. Perfect turtle for the Nile. Wow. Shogun kembali lagi memakan korban. 4 total poin eliminasi dan juga 4 assist. Dan tak terhitung berapa banyak The Way of Dragon yang akhirnya menjadi masalah. Bahkan kali ini Lantern Flare juga akan terus-menerus dimainkan. Ngebuat RRQ sepertinya dalam posisi yang agak kebingungan, Bro. Wah, mereka akan susah buat recovery ya. Yang pertama udah pasti dari penggunaan Purify-nya yang tidak terlalu banyak dibawakan sama teman-teman dari RRQ ketika kita lihat sendiri Shogun targeting dari The Way of Dragon-nya, buang flickernya juga selalu on point. Dan dia juga punya damage, jangan lupakan dia adalah XP laner, dia punya Fury Hammer. Untuk sekarang dia mungkin akan menuju ke arah Antik. Next mungkin dia bisa Athena, dia bisa Raden Armor, yang penting semuanya untuk menahan magic dealing damage. Ya, dan kita sudah mulai harus khawatir ya dengan perbedaan gold yang sudah terjadi. Dari Rins dan juga Toy, tapi di area tengah. Oke, Rest tadi ultimate yang tidak harusnya digunakan, tapi lihat Idok, Avatar God yang for defensive kembali. Cuma itu yang bisa dilakukan, Ghost Pathway dibuka, menargetkan sekarang Riz, ada Belilia, serata bawah, Dragon di arah yang berbeda dengan Sutsujin. Menjadi target utama, untungnya nggak all in ke arah Sutsujin. Bahaya banget sini posisi dari Setsujin. Mencoba untuk masuk lagi kan? Dan Dapat purple-nya. ya, itu dia yang masih bisa didapatkan ya. Untungnya tadi nggak ada tendangan juga. Susulan dari seorang Shogun. Ngebuat sekarang mungkin RRQ punya sedikit waktu untuk mereset tempo mereka, menyatukan kembali lagi pola permainan seperti apa yang ingin mereka bawakan. Karena secara drafting, kita ngeliat mereka punya kombinasi initiator dan follow up yang damage-nya masif loh. Ada Lunox sama Granger. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya untuk ngomongin mid fight-nya. Karena ini adalah Harit. Ini power spike-nya buat Eman akan lebih terlihat.
ketika nanti dikombinasikan dengan adanya Finn dan juga Shogun. Sementara Nanael ini bagian eksekusinya aja sebenarnya. Ya. Oh, Shadow Kill! Nanael! Instant Godzilla dan juga Shuriken yang membuat Boy bahkan gak bisa bergerak sama sekali. Tersangkut menjadi 1 point kill. Membuat permasukan dari tim RRQ, mereka kehilangan ujung tombak mereka di saat menuju ke arah Lord yang pertama. Wah ini udah gak boleh keluar lagi sih. Gak boleh keluar sedikit pun tanpa persiapan yang matang dari RRQ. Karena sekarang area Lordnya akan langsung dikuasai. Bahkan Shogun sudah sangat berani untuk berada di bagian depan mencari pancingan. 2 game. Shogun benar-benar menunjukkan kualitas permainan EXP laner dari Bigetron by Vitality. Wah. Dan bahkan di depan sana Rest dipaksa. Hijau mencoba melakukan flanking. Yang sangat baik tapi dengan sabar bos dari seorang Eman. Merasa bisa selamat sementara Guardian hanya mendapatkan 1. Damage yang terlalu kuat membuat permasukan dari tim Arang juga bisa mendapatkan 1 point kill. Dan Moreno! Flicker from Moreno! Berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Arang dan pelanggaran Eman! No way! Seluruh flicker ofensif Bigetron by Vitality bangkit dari tidurnya. Ini bukan Bigetron setelan pabrik, Profesor. Wow, ini terlalu banyak play yang diciptakan dari Bigetron. Semua pemain ingin mendapatkan spotlightnya sendiri-sendiri. Moreno, Flick, Ain, dan ternyata bahkan dengan Eman yang menutup restnya juga. Lord masih merge. Ingat, fight-nya belum akan berhenti untuk Bigetron. Mereka masih mau push lebih dalam lagi untuk RRQ. Ya, masih berjalan dari area Lordnya dan masih terasa pressure-nya. Kita nggak pernah tahu kapan Shogun akan langsung masuk dan muncul memberikan tendangannya. Tapi dengan 7.000 keunggulan gold, RRQ mereka dalam bahaya besar, defensif penuh. Harus segera mereka lakukan dan gak boleh ada holy defense. Tapi lihat dari Nile. Gila dia berani banget ya. Dia bermain dari samping. Tapi memang Profesor dan juga Nevin, Ya. kalau mau di shout out, ya memang harus ada permainan yang luar biasa. Karena memang nilai objektif yang terlihat di mata ini emang tidak bisa dibohongin ya, Fit. Iya. Udah pasti ya, semuanya benar-benar secara individual Bigetron. Mereka punya tugasnya masing-masing. Moreno yang nutup belakang, Rins yang gak bisa escape dari The Way of Dragon Shogun. Apalagi sekarang Shogun udah punya Athena Shield. Magicnya gak bakal tembus nih untuk sekarang Nevin, walaupun udah ada Divine Glaive. Ya agak berat sih memang. Meskipun Divine Glaive sudah dipegang, tapi momentumnya juga gagal untuk didapatkan, Prof. Gak ada efek stun pasti yang akhirnya bisa menghentikan pergerakan dari para pemain Vitality. Bahkan untuk menghentikan Shogun pun ini masih menjadi pertanyaan besar. Gimana caranya dari RRQ bisa menghentikan pergerakan tersebut? Ditambah lagi, kalau kita ngelihat damage dealernya semuanya fully agresif. Moreno flicker, Eman flicker. Gitu dia. Susah banget untuk bisa menghentikannya. Tapi emang begitu. Kalau misalnya tidak terspotlight atau tidak tershout out Ya. oleh di sini, berarti memang nggak bersinar. Ya. Dan ya bisa terhitung berapa kali kita menyebut nama Shogun untuk di game kali ini. Yes. Dan Dari gameplay game dia dua. yang mengerikan ya. Tapi di game pertama kita tunjukin juga memang permainan EXP laner di match ini. Ya. Ini match EXP laner loh. Ya. Dari game 1 loh. 1v1. Oh, one situation. Sutsujin bertekuk lutut di atas Nanael. Jungler berdarah dingin. Jungler yang benar-benar tiada henti untuk menggetarkan FPL Arena. Ya, S-tier Jungler versus Cold Blood Jungler yang kita bahas di awal, tapi sepertinya sekarang kendali sudah mulai kembali di tangan Nile dan bahkan mereka akan langsung mendapatkan Lordnya tanpa ada gangguan. RRQ, bagaimana Prof nasib mereka di game ini? Oh, kayaknya bakal dikonsil lihat Oke, flickernya. lihat the way of Dragon! Shogun make a moment for Bigetron by Vitality! Lihat satu suara bahkan Eman sampai masuk ke dalam base turret. Mereka kehilangan Riz 06 Profesor KB. Hero yang butuh damage, hero yang butuh item. Kali ini tidak bisa memiliki farming ataupun point kill di depan sana. Oke. Dan ini dia dari Lord yang udah mulai mendekat juga, tapi di area mid akan terus-menerus dipaksa output damage yang segera masuk dan Moreno yang jelas bisa memberikan momentum-momentumnya. Tapi dengan kembalinya Shogun juga, ini yang udah mulai harus diwaspadai oleh RRQ. Karena apakah mereka akan kehilangan base turret mereka dan Shogun sudah mendekat. Tapi Nevin, lihat Nevin apa yang dilakukan Shogun. Ini benar-benar salah satu impact yang tinggi akibat flicker bukan purify Profesor dan juga Nevin. Tapi Ilgor step dibuka, after Guardian for nothing. Damage yang tidak bisa diterima oleh Idok, bahkan harus mundur ke belakang dengan Shadow Kill terbagi menjadi 4. Eman di depan sana, dive berhasil berangkat Idok. Fokus menuju ke arah Rest, tidak ada yang bisa dihentikan. Revitalize membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality harus mundur ke arah belakang.
mereka tetap harus mendorong dan masuk ke dalam Suzuki. Jangan sampai dia terperangkap di dalam merangkap Big Get One by Vitality. Ya, setidaknya satu base turret ya udah berhasil dipegang. Tapi karena wave-nya masih ada, mungkin nggak akan berhenti sampai Lagi? di sana. Lagi kan Nevin? Apakah ini akan ada lagi? Dan terus sekarang belakang Nael memotong Suzuki. Lihat di depan sana. Dengan adanya Shadow Kill terbagi menjadi 2 dan 2 poin kill hilang. Ini Pancana! Big Get One by Vitality! Fokus ke arah PES. Mereka masih menunggu minion karena minion sudah habis. Para pasukan dari tim Anarki mencoba semaksimal mungkin looking for wipeout. Ini Pancana, sang raja bertekuk lutut di hadapan Nanael. Big Get One by Vitality membawa game ke dalam game yang ketiga, dan di game yang ketiga mereka membuktikan power mereka. Mereka membuktikan inisiasi seorang Shogun Shogun. yang selalu menjadi spotlight utama di match kali ini.